selamat datang kembali di Frini Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan sukses. Kita kembali ke pilih kartu pembacaan umum untuk semua ya. Siapapun boleh pilih kartu tentang kebahagiaan yang akan hadir kepadamu dalam waktu dekat. Apa aja sih kebahagiaan tersebut ya? Kamu boleh pilih pile 1, ada share your gift, ada pile 2 tentang notice the blessings. Karena ini tentang kebahagiaan, kamu boleh untuk klaim energi bagus dua-duanya ya. Tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau relate sama kamu. Diharapkan suatu kebijaksanaan dari kamu dalam memilah-memilah mana yang cocok, mana yang enggak. Jadi kalau yang merasa nggak nyambung nggak usah diklaim gitu ya. Misalnya ada cinta baru nih, berarti kalau kalian sedang berpasangan dan merasa kamu lagi nggak nunggu cinta dan kayak nggak mungkin, berarti itu bukan untukmu, kayak gitu ya. Ambil mana yang bagus, diklaim gitu ya. Oke. Bagi kalian yang ingin personal reading, dipersilakan untuk chat nomor yang banyak lewat, itu nomor WhatsApp ya, ada juga tercantum di description box. Jadi di description box itu selain informasi tentang nomor WhatsApp, juga ada informasi mengenai file stamp-nya ya, time stamp-nya. Ini di detik keberapa, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, ada ya, selalu di situ. Oke. Bagi kalian yang baru dan belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku akan mulai dari pile 1 ya. Bye. Halo, pile 1 tadi kamu pilih share your gifts ya. Kita akan buka dulu aja semua kartunya. Kita akan bahas mengenai kebahagiaan yang akan hadir di kehidupanmu ya. Oke. Ada you are love, ada release self doubt dan let go of fear, untuk melepaskan keraguan dan kekhawatiran. Terus untuk dibawa tenang ya, tentang meditasi, tentang bernafas, tentang mengambil yang baik dan buang yang buruk. Breathe in bliss, exhale bullshit katanya ya. Oke. Kita buka juga ini apa? Autumn. Spiritual teacher. Oke. Kita buka di tarotnya. Ada 10 pedang terbalik. Ada 9 of cup terbalik. Yang apa-apa yang terbalik aku biarkan terbalik dulu. Ada page of pentacle. Oke, coba aku cek dulu ya, biar kelihatan semuanya. Oke, lovelies. Nah, kebahagiaan yang akan hadir di kehidupanmu. Pertama-tama ada suatu pesan untukmu. Ya, pesan ini pasti untuk raihan bahagia, untuk raihan cinta. Kebahagiaan ya, ini sebelum kita bahas kartunya, itu bisa datang dari hal-hal kecil ya. Misalnya nih, dulu aku tuh bahagia banget ya waktu aku pertama kali bikin YouTube channel. Ada yang nambah subscriber 1 orang aja, bahagianya bukan main ya. Ketika ada orang kasih love, kasih jempol, bahagia juga seperti itu ya. Atau pagi-pagi ketika kamu lagi jalan ke kantor gitu ya, dan ketemu lagu yang itu menggugah masa lalu kamu misalnya ya, jadi keingetan zaman dulu, ada first love, ada cinta monyet, itu juga udah bahagia kayak gitu ya. Nah, untukmu sepertinya kebahagiaan ini aku lihat adalah sesuatu yang sepertinya banyak berhubungan dengan spiritualitas, banyak berhubungan dengan finansial ya, seperti itu. Karena di finansial sepertinya untukmu ini dalam waktu dekat, kebahagiaan yang datang itu ada pintu terbuka untuk masukkan rezekimu, seperti digambarkan page of pentacle atau prospek gitu ya. Nah, seperti juga digambarkan autumn. Ini aku langsung ke good newsnya ya. Jadi katanya autumn itu kan musim gugur ya. Ketika musim gugur, semuanya berjalan sesuai dengan kayak keseimbangan semesta deh kalau aku lihat seperti itu ya. You reap wonderful harvest of abundance. Kamu akan meraih suatu kayak panen keberkahan. Keberkahannya di mana? Di materi kalau aku lihat ya, seperti itu. Nah, di sini pun aku lihat ya, selain materi,
Aku sih melihat seperti juga digambarkan spiritual teacher, ada 10 pedang terbalik, ada 9 piala kebalik. Aku sih rasa kamu baru saja melewati suatu kehidupan yang sepertinya membuatmu khawatir. Suatu kehidupan yang membuatmu kayak meragukan diri sendiri. Gitu loh. Ya, makanya di sini ada pesan tentang bahwa kamu dicintai, bahwa kamu disayangi, bahwa kamu dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa, seperti ibu-ibu ini yang ngejaga anak sapi kayaknya ya. Oke. Tuh. Bahwa kamu dicintai, bahwa kamu eh, bisa membayangkan dirimu ini sebagai seorang anak kecil yang akan dijaga oleh ibunya. Ibunya siapa? Semesta, Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu ya. Juga bahwa you are love ini, kamu juga memberikan cinta kepada dirimu sendiri. Aku sih rasa ya, meskipun aku lihat kebahagiaannya ini ada di materi dan ada di spiritual ya, tentang kedewasaan spiritual yang aku lihat di sini, ada kejatuhan kamu atau suatu perasaan heartbreak dari kehidupan cinta. Meskipun tidak dipungkiri ada juga kejatuhan ini dari kehilangan materi kalau aku lihat ya. Karena sepertinya kamu seperti aku bilang tadi baru saja melewati suatu dark night of the soul, suatu kekelaman jiwa, suatu kekelaman kehidupan yang sepertinya yang aku lihat di sini kamu baru aja bangkit dari suatu kebangkitan spiritual, dari suatu kebangkitan kehidupan yang gelap banget. Nah, rewardnya, hadiahnya, ya kebahagiaan yang akan kamu dapatkan, kamu tambah dewasa. Kamu secara spiritual lebih dalam, seperti digambarkan spiritual teacher ini. Atau semesta ini, akhir-akhir ini ya, itu seperti menjadikan kamu sebagai suatu murid spiritual yang spesial ya, seperti itu. Karena ada suatu misi dari jiwamu ya, ketika kamu turun ke dunia kan, ketika kamu dilahirkan, itu kamu ada suatu misi, yaitu tentang pemulihan jiwamu. Pastinya juga ada yang bersihin karma, ya ada suatu misi tertentu, ada juga tentang spiritualitas. Jadi ketika kamu melewati energi 10 pedang sama 9 piala terbalik ini ya, kamu itu menjadikan dirimu terlahir lagi menjadi kamu dengan versi yang lebih baik, dengan spiritualitas yang lebih dalam. Biasanya kalau yang udah melewati suatu dark night of the soul itu ya, kamu itu ya jadinya lebih sadar tentang arti hadir kamu. Lebih sadar tentang misi yang kamu emban ini untuk mencintai diri sendiri. Lebih tahu cara mencintai karena kamu pernah disakiti. Lebih tahu cara memberi karena kamu pernah ibaratnya tuh diambil hartamu. Tapi jadi kamu tuh tahu banget tentang arti-arti memberi, mencintai, seperti itu ya. Walaupun sepertinya luka banyak di dirimu. Misalnya nih, luka kamu tuh 10, yang nusuk tuh pedang tuh di kamu tuh 10, kan ini 10 pedang. Tapi ada orang yang hanya punya 1 atau 2 pedang di dirinya datang ke kamu. Tapi nggak apa-apa, karena sepertinya kamu share your gift ini untuk sharing pengalaman hidup yang pernah sepertinya hampir menjatuhkanmu, hampir menekan kamu dan seperti kamu nggak bisa bangkit. Kayak gitu ya kalau aku lihat. Nah, makanya di sini pesan bagi yang kalian yang masih berada di dark night of the soul untuk melepaskan keraguan dan untuk lebih mengambil suatu makna, lebih lihat dari positif, dari sisi positifnya ya. Breathe in bliss, exhale bullshit. Jadi yang nggak selaras, energi yang menguras kamu ditinggalin, cinta yang nggak selaras, cinta yang toksik, hubungan pertemanan yang toksik, yang marah, menguras energi kamu dan kamu tidak menjadi diri sendiri. Itu yang aku lihat. Kebahagiaan untukmu di sini sepertinya ya zodiaknya banyak di Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Dimungkinkan ada juga yang Aries, Leo, Sagittarius, karena ini adalah tentang pembacaan umum ya. Jadi itu loh kebahagiaanmu lovely, sepertinya ya. Kalau kalian pernah terluka di cinta, sepertinya yang kalian dapatkan dalam waktu dekat ada suatu pemulihan, suatu healing, suatu kebangkitan spiritual. Jadi kamu lebih dalam. Yang datang duluan ke kamu kebahagiaan itu ada keharmonisan karena kamu udah menerima kamu seperti ini sekarang.
kayak gitu ya, mandiri, dan kamu percaya Tuhan melindungi kamu. Itu udah suatu kebahagiaan luar biasa yang bisa kamu tuh berjalan di dunia ini sekarang ini ya, menempuh satu kehidupan tuh nyaman, kayak aman aja gitu loh. Tuhan mau ngasih apa, Tuhan pasti ngelindungin, semesta melindungi kamu, ngebimbing kamu gitu ya. Walaupun kamu punya misi nanti someday, kamu bisa saja seperti digambarkan spiritual teacher ini, kayak ngebagiin pengalaman hidupmu, punya bakat spiritual yang bisa nolong banyak orang ya. Oke, sekali lagi kebahagiaan untukmu seperti di materi, spiritualitas ya, dan keharmonisan. Makasih banyak ya Pal 1 sudah nonton, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih notice the blessing, perhatikan anugerah yang kamu dapatkan. Pastinya ini kalau dipakai untuk manifestasi dengan banyak rasa bersyukur, anugerahmu banyak ditambah. Amin, amin ya. Aku buka aja dulu semua ya, baru kita bahas kebahagiaan yang akan datang kepadamu, yang akan hadir di kehidupanmu ya. Tuh, tentang banyak rasa bersyukur loh yang aku lihat di sini. Page of Cups. Yang terbalik aku biarkan oh my god. OMG, OMG. Belum apa-apa aku udah wow, Pal 2. Vegetarian sama ask what you want. Oke. Aku taruh di sini aja ya. Mana enaknya ya? Oke, gini deh. Nah, Pal 2 sepertinya yang aku lihat di sini ya, banyak pesan tentang rasa bersyukur. Bukannya aku mengatakan kamu nggak bersyukur, tapi ditambah seperti itu. Atau lupa bersyukur. Aku dulu suka lupa bersyukur. Kayaknya kalau ada tragedi gitu ya, misalnya putus nih, itu kayak, aduh kok gini banget sih Tuhan, kayak gitu-gitu ya. Padahal mungkin harusnya bersyukur, selain kalaupun putus cinta, masih ada berkah rezeki, aku waktu itu masih kerja. Masih ada berkah teman yang sayang sama kamu, masih ada berkah orang tua yang sayang banget sama kamu ya. Seperti itu. Pernah ya aku baca di mana ya tentang law of attraction deh. Kalau kamu nggak ada yang bisa disyukuri, bersyukur aja kamu masih bisa bernafas gitu ya. Tapi apapun itu di sini sepertinya kalau kamu bersyukur, sepertinya banyak anugerah untukmu. Nah, notice the blessing. Ada gratitude rampage. List 10 things you are thankful for. Jadi ini ada satu PR ketika aku dulu baca buku Law of Attraction ya. Kalau nggak satu serinya yang berjudul The Magic, itu ada PR ya, berapa hari gitu ya. Kamu pulang kerja malam-malam sebelum tidur itu untuk nulis 10 hal yang kamu syukurin. Apa aja terserah. Misalnya, terima kasih Tuhan hari ini ada yang raktir di kantor. Terima kasih Tuhan ketika aku naik MRT ya atau naik KRL, aku dapat duduk. Dan aku tuh suka nulis gitu ya, karena dulu juga aku suka pakai bus yang dari BSD ini yang ke arah Senayan. Itu kan penuh tuh kalau pagi. Itu sering banget aku nulis terima kasih hari ini aku dapat tempat duduk, dan selalu dapat tempat duduk besok-besoknya. Dan aku suka nulis terima kasih hari ini kok ada yang raktir ya. Banyak banget yang raktir ya. Kayak gitu ya. Nah, aku lihat di sini ya, sepertinya ada hal-hal kecil yang harus kamu lakukan agar menghadirkan suatu anugerah, suatu kebahagiaan untukmu. Kebahagiaan yang aku katakan aja kepadamu, cinta. Satisfaction, atau suatu kepuasan. Kalau kamu udah punya pasangan dan kamu nggak ada berniat untuk cari cinta, ya pastinya ini tentang suatu kepuasan dalam hubunganmu dengan pasanganmu, dengan keluargamu, ya. Atau kalau ini tentang karir yang dimana kamu kayak nggak betah banget ya, bisa saja ke depan akan ada sesuatu yang bisa kamu kerjakan, misalnya kerja sampingan, atau memang kamu cari kerja baru yang memuaskanmu, di mana kamu membawa cinta di pekerjaan itu. Dan kalau kerja, kalau melakukan itu nggak kerasa kerja, kerasa main gitu ya, kayak aku ditaruh nih kayak main gitu. Walaupun kadang-kadang ya suka kayak target memang. Kalau misalnya, hari ini kok gue belum buat video, ya makanya aku kadang-kadang sehari itu bisa buat 2 kalau lagi nyantai, lagi bagus energinya. Kalau lagi rehat-rehat aja, karena sesuatu yang dikerjakan seperti kita main ya, itu
energinya juga masuknya ke kita positif, rezeki juga tambah banyak ya. Oke, kebahagiaan yang hadir untukmu, cinta baru bagi yang single atau siapapun yang nunggu ya. Bagi yang berpasangan pasti tentang keharmonisan. Ya, tentang menemukan sesuatu di mana ada kepuasan di situ. Misalnya kamu menemukan suatu kepuasanmu ini ternyata membuat masakan. Coba ya, bisa saja kamu buka akun TikTok atau Snack ya atau apapun itu di Shopee pun sekarang udah ada tuh kayak buat video semacam itu ya. Bisa menghasilkan loh. Kayak gitu ya. Oke, kita bahas lagi. Aku sih rasa ya, anugerah yang akan datang ini berhubungan dengan kamu kehilangan sesuatu. Aku rasa kehilangan cinta. Seseorang yang dengan setia kamu support, seseorang yang kamu cintai sejak lama, sepertinya bisa ada ghosting di sini, bisa saja dia meninggalkanmu dengan seseorang yang baru, ada orang ketiga, atau ternyata seseorang yang mendekati kamu dan ternyata kamu suka banget sama dia, sayang banget sama dia, ternyata udah punya pasangan kayak gitu ya. Karena apa? Di sini aku lihat ada trauma, ada 9 pedang gitu. Jadi aku rasa ada suatu kekecewaan, ada rasa di mana kamu jadi nggak percaya diri tentang cinta. Aduh, aku nih kayaknya jelek, aku ini kayaknya perilakunya jelek. Ada emang orang-orang tertentu memutuskan kamu ya kalau ini tentang cinta dengan alasan yang nggak masuk akal. Gue nggak suka lu karena perilaku lu gitu. Padahal itu alasan aja. Kamu kalau memang kalau memang cinta itu tulus, kalau emang cinta emang yang saling mencintai, menyayangi, pasti menerima kekurangan kamu apa adanya. Dia menerima kamu apa adanya. Kelebihan kamu pasti diterima. Kekurangan kamu pasti dia masih bisa untuk mentolerir itu. Karena dia pun juga nggak sempurna. Semua nggak ada yang sempurna. Gitu ya, lovelies? Oke. Nah, ada pesan lagi di sini sepertinya kabar bahagia untukmu adalah kamu tambah sehat. Bisa saja ada satu trauma, ada satu kejatuhan di cinta ya. Karena sepertinya di PAL 2 ini kebanyakan di cinta adalah agar kamu menjaga kesehatan kamu. Agar kamu memperhatikan lingkungan sekitarmu seperti digambarkan, spruce up your nest, diberes-beresin nih ruangan kerjamu, ruangan kamarmu, rumahmu, agar itu namanya energi positif. Buka jendela, buka pintu agar udara masuk, udah bersih masuk, seperti itu ya. Tuh. Get back to nature and reconnect to your hippie roots. Di sini dipesankan agar kamu banyak keluar untuk menghirup udara segar, merasakan rumput di kaki telanjangmu, merasakan angin membelai rambutmu, yaitu untuk menumbuhkan rasa pemulihan, rasa healing ya. Ke depan setelah keluruhan ini, semesta menyediakan apa yang kamu butuhkan. Ask for what you want. Biarkan semesta dan semua orang tahu apa yang kamu perlukan. Kamu perlu kehangatan, pasti didapatkan dari orang tua, keluarga, sahabat ya. Ada satu spesifik banget untuk PAL 2 ini tentang vegetarian ya. Bisa saja ya untuk beberapa kasus, mungkin nggak banyak, agar kamu memperhatikan asupan gizimu ya. Mungkin kalau terlalu banyak jajan, terlalu banyak makan gorengan ya, untuk memperhatikan dan menambah asupan sayuran, buah-buahan. Ya mungkin ada juga yang jadi beralih ke vegetarian. Kalau aku nggak bisa kayaknya nih, masih suka daging ya, walaupun nggak banyak gitu, walaupun nggak selalu harus makan daging, malah kalau bisa sih dihindari, tapi seenggaknya ada lah gitu. Aku masih belum bisa nih bener-bener pure vegetarian. Oke. Nah, dalam waktu dekat kebahagiaanmu adalah datangnya kepuasan, harmonis, dan cinta. Tapi pasti cinta ini datang ketika kamu udah bisa buat pagar di dirimu ya. Jadi nggak lagi cinta yang menguras energimu, nggak lagi cinta yang memihak, nggak lagi cinta yang egois. Itu yang aku lihat. Karena seperti digambarkan ini ya tentang rasa bersyukur ini, sebelum cinta baru datang, seperti kamu lebih dibawa ke suatu titik di mana kamu menjadi mandiri, di mana kamu menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri ya, seperti itu. Oke. Zodiak kamu di sini kencang di Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Dimungkinkan karena ini adalah pembacaan umum, pastinya ada yang Aries, Leo, Sagittarius, ada yang Virgo, terus Capricorn. Bagi yang menunggu cinta baru ya, dan cinta itu akan datang, sepertinya
Cinta itu datang tepat waktu ketika kamu ready ya, ready secara spiritual, secara kedewasaan menerima dia datang, karena pasti kamu nggak mau masuk ke dalam suatu lubang yang sama. Makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.